kasih kepada narasumber yang sudah datang pada kesempatan ini. Narasumber yang pertama, Bapak Daniel Tangkau, Sarjana Hukum CLA, Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia Kalimantan Barat. Narasumber yang kedua, Bapak Kartius SH MSI, Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Advokat Indonesia Kalimantan Barat. Selamat datang, Bapak Kedua. Hari ini kita akan membahas tentang peran serta Ikatan Advokat Indonesia Kalimantan Barat dalam penegakan hukum di Kalimantan Barat. Berkaitan dengan hari yang berbahagia, ulang tahun IKADIN yang ke-39. Yang pertama kepada Pak Daniel, kami persilakan untuk memberikan salam kepada para pemirsa, pendengar dan pembaca. Kami persilakan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah memfasilitasi kesempatan kami berbincang-bincang tentang budaya. Saya kenalkan, saya Daniel Edwardo, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Yang selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Dewan Kehormatan Bapak Kartius SH MSI untuk memberikan ucapan kepada para pemirsa. Baik, terima kasih. Selamat sore. Hadir dari bicara Kak Saluga Basengat Kak Bubata. Pertama-tama kita berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Agus kepada kami selaku Ketua dan Kehormatan dalam rangkaian memperingati ulang tahun IKADIN yang ke-39 berkaitan dengan peran IKADIN dalam penegakan hukum di Kalimantan Barat. Kepada pemirsa, kami akan berbincang-bincang bagaimana peranan IKADIN di Kalimantan Barat dalam penegakan hukum, karena advokat atau pengacara merupakan salah satu pilar penegakan hukum di negeri ini. Ada beberapa pilar, ada 4, antara lain IKADIN. Advokat begitu. Dan Pak Daniel yang sudah memberikan ucapan kepada para pemirsa. Kita langsung Pak terkait ulang tahun IKADIN yang ke-39 ini. Selama ini cukup banyak IKADIN melakukan pembelaan mungkin terhadap orang-orang yang tidak mampu, baik secara pro bono selaku advokat yang wajib dilakukan itu dalam bentuk kiprah lain. Mungkin Pak, selama IKADIN di Kalbar, untuk Pak Daniel dulu boleh diceritakan bagaimana sih sepak terjang IKADIN di Kalimantan Barat terutama selama Bapak menjadi ketua. Kami persilakan. Pasti IKADIN ini sebetulnya sudah lama. Dia terbentuk pada tahun 1985. Cuman pada saat itu masih menyatu dengan kreatif. Tapi pada tahun 2013 memisahkan diri dan berjalan sendiri, berarti berjalan sendiri. Keluar juga SK 073 Mahkamah Agung, sehingga kita adalah organisasi yang berdiri sendiri. Kembali kepada Undang-Undang Advokat 12 tahun 2003. Disitulah kita mulai berjalan. Nah, khusus untuk Kalimantan Barat, keberadaan IKADIN itu sejak tahun 2013. 2015 IKADIN sudah melaksanakan acara sumpah pertama sebagai advokat di Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat itu kebetulan saya tahun 2015 diangkat sebagai ketua oleh DPD IKADIN, dalam hal ini Bapak Tudung Yulianus. Dari 43 advokat yang ada dan sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat
Maka kami pun untuk lebih mengedepankan nama baik kita di depannya ke masyarakat tentunya, kita melakukan pendidikan profesi advokat. Kita sudah berjalan sampai ke angkatan 9. Dari semua angkatan kita sudah memperoleh 200 lebih anggota di profesi advokat. Dan semua berjalan dengan baik. Dan semua mengabdi untuk kepentingan masyarakat dalam membela kepentingan hukum masyarakat. Ada yang di bidang perdata, ada yang di senam pidana, ada itu usaha negara, pengadilan tata usaha negara, ada yang di pengadilan agama, macam-macam profesi mereka lalui. Ada juga yang semua juga mau perdata, ya, iya, pidana, ya kan, cerai, ya, semua ikut. Nah, dan mereka semua sekarang sudah berusaha buka kantor sendiri dan masih ada yang terbantu. Dalam hal ini, Kadin itu terbentuk tahun 1985 tanggal 10 Februari. Dan kita disebut advokat perjuangan, di mana peranan tokoh-tokoh Kadin pada saat itu melihat bahwa 10 November adalah yang tepat untuk membentuk Kadin pada tahun 1985. Dan memang pejuang-pejuang advokat masa lalu, beliau Adnan Nasution dan lain sebagainya, ada Suwiryo, wali kota DKI yang pertama, itu juga salah satu advokat. Mereka itu diri itu. Sekarang kita di provinsi kan, kita sudah menjalani keputusan periode kedua untuk Pak Radius selaku ketua Dewan Kehormatan. Dulu kita masih anggota biasa, ketua pertama sebenarnya itu Mas Ani almarhum, dan saya sampai sekarang. Dan ya, kita bersyukur bahwa kepercayaan masyarakat kepada ikatan advokat, khususnya kepada pengacara-pengacara dari Kadin, ikatan advokat ini terpercaya, dan APH lain aparat penegak hukum, baik itu polisi, penyidik, atau kejaksaan, gitu, maupun pengadilan, sudah banyak dia tahu bahwa Kadin ini memang cukup berprestasi. Terima kasih atas penjelasannya terkait kiprah Kadin yang sudah cukup banyak di Kalimantan Barat selama relatifnya anggotanya kurang lebih dari 200. Advokat ini sendiri kan sekarang juga di tengah masyarakat kredibilitasnya dipertaruhkan sebagai penjaga marwah advokat di dalam memberikan layanan hukum. Ini ada Pak Darius yang bertugas di sana sebagai Dewan Kehormatan. Dalam perjalanannya Pak, supaya advokat ini tidak melenceng dari tugas dan fungsinya terkait dengan etika dan perilaku, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana advokat Kadin dalam pelayanan hukum selama ini? Baik, terima kasih. Kaitan dengan pelayanan hukum Kadin, yang pertama-tama saya dulu sebelum saya menjadi advokat atau pengacara, sejak SMA memang cita-cita saya itu menjadi jaksa, tetapi karena kemampuan dan kondisi saya hanya kuliah di fakultas hukum, tes pegawai negeri lulus, jadi tidak bisa jadi jaksa. Setelah pensiun pegawai negeri sipil, antara sengaja dengan tidak, kebetulan memang saya punya tempat, saya ngajak kawan-kawan bergabung untuk membuat kantor pengacara. Ada yang mau bergabung, ya hampir rata kami 4 orang di sini, ada yang dari Kadin 3 orang, kemudian ada yang terakhir 1. Jadi kami saling komunikasi dan saling satu grup, satu tim dalam pembelaan klien kita. Selaku advokat Kadin, kalau saya lihat selama saya bergabung dengan Kadin ini, perkembangannya luar biasa, karena saya hampir beberapa kabupaten sudah pernah bersidang, baik di Bengkayang, baik di Landak, di Mempawah,
di Sanggau, di Pontianak sendiri, dan hampir kata Pak Ketua tadi, itu hebatnya kawan-kawan di ini, semua bidang hukum yang berkaitan dengan masyarakat atau bersentuhan dengan masyarakat dan kita pernah juga di pengadilan agama, pengadilan negeri, perdata pidana termasuk itu. Kemudian dari segi pelayanan kepada masyarakat, kita juga melihat ada kawan-kawan yang menjadi PH di perusahaan atau di institusi-institusi swasta lainnya. Kemudian saya merasakan sendiri dengan bergaul dengan kawan-kawan Kadin, ya selama berpraktek, kalau konsultasi khusus kantor kami di sini yang bergabung kan gratis, dan bahkan tahun ini saya gratis 2 tahun kemarin juga ada 2. Jadi di Kadin betul-betul seperti Pak Ketua katakan tadi, ya advokat itu, dan memang semangat Haji Pahlawan itu dalam praktek kita sehari-hari memang ya kita perjuangkan secara profesional dan komitmen kita terhadap penegakan hukum. Hubungan kita dengan institusi penegak hukum lainnya pun kita mencoba menjaga secara profesional, sehingga terkesan selama saya bergabung dengan IKADIN ini, rasa-rasanya saya tidak salah memilih organisasi, baik organisasi IKADIN sebagai advokat maupun sebagai advokat sebagai penegara yang membela kepentingan masyarakat. Ini yang sudah kita lihat, dan satu kelebihan yang kita alami selama ini, selama dalam kepemimpinan Ketua Pak Daniel Rangkau selaku Ketua, kita sering melakukan pertemuan di DRM maupun SE, sehingga kita bisa melihat komunikasi kawan organisasi lain, kemudian komunikasi kita sesama advokat di IKADIN ini ya cukup seharusnya. Jadi tidak kita ragukan kiprah kawan-kawan di IKADIN untuk membela kepentingan masyarakat, baik di segi perdata, pidana, bahkan di pengadilan agama sudah kita layani semua. Ya, karena waktu kita tidak panjang, waktu juga Pak Daniel, harapan Bapak di ulang tahun yang ke-39 ini, terutama untuk IKADIN Kalbar dan anggota IKADIN Kalbar, kira-kira apa Pak? Dan tentang advokat IKADIN praktek di luar sebagai praktisi hukum, kita dapat menjaga nama baik advokat itu juga secara keseluruhan. Jadi bukan profesi dari tambahan saja, karena advokat ini bisa bersidang keluar dari profesi di mana saja. Seperti saya pernah bersidang bersama Linda sampai ke Surabaya dengan keliling, tetap nama baik kita tidak apa-apa. Kalau kita tidak bertanggung jawab kepada klien kita atau meninggalkan perkara yang tidak baik, mengabaikan perkara yang dipercayakan kepada klien kita, yang tersebut bukan pribadi kita, dari organisasi mana? Mana? Organisasi advokat mana? Jika dibuat. Jadi istilahnya nilai sedikit merusak susu sebelah. Ini jadi kita harapkan dijaga nama baik. Untuk menjadi seorang advokat itu tidak. Mungkin untuk pendidikan profesi kemahiran advokat bisa ujian lulus. Pengalaman inilah yang step by step secara pelan tapi pasti, khususnya yang beda-beda. Kita aja dapat kasus belajar. Kita belajar baik, kita kolaborasi bersama dengan teman-teman semua. Seperti Bagus ini sekretaris DPD IKADIN Provinsi Kalimantan Barat, sekretaris kami beliau itu. Jadi bos sekarang, ya kan? Mantap lah. Jadi dengan pengalaman itu kita jaga. Dan kami ini tentu akan berakhir masa kepemimpinan kami suatu saat nanti. Tak sampai selesai atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita jaga.
dalam acara hari ulang tahun ke-39 Ikatan Advokat ini, kita harapkan teman-teman lebih bersemangat lagi, lebih bersemangat. Jadi jagalah baik. Dan kedua, jalin hubungan dengan OA lain juga, organisasi advokat lain. Dia sahabat kita, dia teman kita, seperjuangan. Jadi kita teman sejawat. Setelah disumpah keluar ya advokat yang membawa diri pribadi organisasi tempat dia saja untuk mengambil labeling sebagai pengacara. Rekan-rekan advokat itu adalah sahabat. Dan kita harus kompak dalam advokat yang bermasalah atau segala macam, dibantu, jangan tidak dibantu. Satu advokat mencubit, semua rasa sakit karena lawan kita ini kita tidak tahu siapa. Yang tidak suka kita juga ada banyak yang suka, maka kita jaga-jaga lebih baik, dan semoga advokat kita ini lebih berkembang. Advokat kita tetap berpegang kepada undang-undang advokat tahun 2003 nomor 18 2003, dan kemudian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak bicara suku dan agama. Di dalam advokat ini semua sama, siapa pilihan. Kita belajar dengan itu, belajar dengan Pak Kartius, belajar dengan Pak Agus, mungkin yang ke tempat kita juga, ya silakan, terbuka. Memberikan closing pencerahan bagi seluruh advokat Kadin Kalbar dan advokat Kadin seluruh Indonesia. Baik, tantangan untuk seorang advokat itu memang luar biasa, terutama advokat muda, kaitan dengan jasa, belum menangani satu perkara, baru diskusi sudah menentukan hari, bangga lagi. Yang pertama. Yang kedua, sering saya katakan jaga nama baik pribadi dan organisasi, kemudian kerja yang baik. Kalau jaga nama baik, kerja yang baik, klien akan datang sendiri. Saya merasa walaupun belum menangani kasus-kasus besar, tetapi karena kita berusaha menjaga klien kita, bukan karena uang, tapi karena memang masalah yang dihadapinya itu perlu kita tangani dan perlu kita bantu. Jadi tidak usah dulu anak-anak muda sekarang yang advokat muda ini baru orang menawarkan satu masalah, sudah kita bicara jasa dulu. Karena saya berpengalaman juga hebat advokat itu seperti Akan Buyung, OJK Lidis, mereka dengan video bahkan gratis. Nah, kalau perlu yang muda-muda itu perkara-perkara kecil, yang perkara-perkara yang tidak memerlukan biaya besar, transportasi yang tidak mahal, ya boleh gratis itu. Karena memang salah satu profesi hukum itu kan profesi advokat itu mulia, yang bisa mengatakan orang benar dan salah, bahkan bisa memvonis orang hidup dan mati untuk membela seseorang. Jadi saya berpesan kepada kawan-kawan advokat Kadin, kita jangan melihat yang lain, jaga nama baik pribadi dan Kadin, kerja yang baik untuk Kadin dan pribadi. Yakin klien akan datang sendiri. Semoga closing atau pertemuan kita ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita advokat Kadin Kalimantan Barat. Ini nanti Pak kita bersama-sama menyampaikan selamat ulang tahun Kadin yang ke-39. Kadin adalah advokat kedua. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Semoga sukses di dalam beracara. Sukses. Advokat adalah profesi yang mulia yang disebut officium nobile. Selamat ulang tahun Ikatan Advokat Indonesia yang ke-39.